Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita masih dikasih nikmat, sehat, rezeki dan umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul di balai adat ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih banyak kepada pihak desa yang telah memfasilitasi kami, Bapak Ibu semua bisa terkumpul dalam rangka pelatihan atau peningkatan kapasitas petani. Sesuai dengan permintaan dari pihak desa, pada peningkatan kapasitas ini kita diminta menjadi narasumber berkaitan dengan apa yang dikerjakan Bapak Ibu sekalian pada saat ini, yaitu tentang budidaya tanaman padi. Di sini kami tidak menggurui, tapi kita sharing, bertukar paham gimana yang terbaik untuk tanaman padi kita semua. Perkenalkan mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Bu Yohana, nama saya Heri Tianto. Kalau melihat logat mungkin Bapak bisa menebak sendiri dari mana. Yang pasti dari seberang. Untuk bahasa, kalau untuk bahasa setempat mungkin untuk Dayak sini saya belum tahu ya. Kalau tapi untuk Melayunya sudah tahu, tapi sulit untuk mengucapkan. Jadi masih medok untuk bahasa Jawanya. Saya tepatnya di Jawa Timur, tepatnya di Blitar, kota makam Bung Karno. Silakan nanti mungkin ada rezeki untuk main ke Blitar, silakan singgah tempat saya. Kalau saya tidak jauh dari makam, kurang lebih 10 kilo. Itu kenalan saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang budidaya tanaman padi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tanaman padi kita itu baik atau tidaknya. Yang pertama iklim. Iklim ini banyak macam, mulai dari kelembapan, terus curah hujan, ini untuk iklim ada curah hujan, temperatur, intensitas penyinaran, angin musim, dan tanah. Dan untuk budidaya ini kita menggabungkan keduanya dari iklim dan tanah melalui teknologi. Mungkin di sini ada Bapak Ibu, saya lihat sih banyak yang kelahirannya di bawah di tahun 80-an. Banyak kan kelahiran di bawah tahun 80. Saya rasa kalau yang di bawah tahun 80 ada karena program untuk kegiatan persawahan atau budidaya ini di masa Orde Baru kita mengenal panca usaha tani yang sekarang lagi digaungkan oleh pemerintahan yang baru kita ini berkaitan dengan ketahanan pangan atau swasembada pangan. Dari panca usaha tani mungkin Bapak Ibu yang kelahiran 80 bisa menyebutkan. Ini ada kuis. Panca berarti 5 Pak ya, panca itu bahasa Jawa. Itu artinya 5. Teknologi apa aja mungkin di sini bisa menyebutkan. Panca usaha tani. Nanti kalau yang bisa menyebutkan ada sedikit oleh-oleh ini. Silakan. Ini sangat berkaitan dengan keberhasilan daripada budidaya tanaman padi kita. Dan selama ini banyak petani kita yang sudah melupakan tahapan-tahapan itu. Mungkin ada? Pak, sama saya lah lupa. Satu aja bisa dari 5, mungkin ada 1 atau 2 tahapan yang bisa disebutkan. Persawahan. Irigasi masuk.
Oke, satu udah temu. Berarti pengolahan tanah sudah masuk. Siapa lagi? Mungkin ada yang lain? Jadi Pak, tergantung persemaian umurnya berapa yang mau ditanam. Oke, masih setengahnya itu. Oke. Nah, terus yang lain udah itu masuk 2,5 udah. Mungkin ada yang lain? Jadi ini ada 5 yang tahapan yang harus kita lalui. Pertama, pengolahan tanah. Tadi sudah sampaikan benar. Terus yang kedua, pemilihan benih berkaitan dengan benih varietas unggul. Unggul di sini tidak berarti harus benih yang dari hilir atau dari Jawa. Unggul berarti bisa unggul dari lokal yang kaitannya dengan daya adaptasi. Terus yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, irigasi. Terus yang kelima, pengendalian hama dan penyakit. Itu nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan semua. Di sini saya sifatnya hanya membuka dan saya apresiasi untuk Bapak tadi yang sudah menjawab 2. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu ya. Sering-sering aja, Pak. Itu yang bisa Bapak Ibu sampaikan nanti. Terus yang sekarang ada yang ditambah lagi 2 menjadi sabta usaha tani, yaitu untuk pasca panen dan pemasarannya. Jadi dari panca menjadi sabta usaha tani. Oke, untuk pengolahan lahan kita mengenal ada 2, pengolahan lahan full atau apa istilahnya ya, pengolahan lahan sempurna, terus pengolahan lahan tanpa olah tanah. Ini yang banyak kita lakukan. Pengolahan tanah ini sangat penting karena di situ tempat tumbuh kembangnya tanaman, sehingga apabila pengolahan lahan tidak dilakukan dengan baik, nanti akan berpengaruh dengan pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan untuk tanah yang diolah sempurna dengan tanah yang tidak diolah pertumbuhannya bagaimana. Mungkin selama ini sudah banyak membedakan. Kalau kita lihat di media televisi atau yang lain-lain, kayak di Jawa mungkin di Pontianak itu yang pengolahan tanah sempurna itu kan akan meningkatkan produktivitas daripada tanaman tersebut, berbeda dengan tanah tanpa olah tanah. Kalau tanpa olah tanah ini memang dari segi efisiensi biaya memang sangat efisien, tapi hasilnya juga efisien, irit atau sedikit. Karena cukup habis kita buka lahan, kita semprot atau bakar, habis itu kita tugal. Tapi di pengolahan lahan sempurna itu banyak yang perlu kita lewati, mulai dari pembajakan, penggerebekan, atau pemerataan dan penggaruan itu untuk pengolahan tanah. Saya rasa untuk pengolahan tanah tidak terlalu banyak ini untuk gambar-gambarnya. Ini nanti berkaitan dengan metode tanam apa yang kita akan pakai. Untuk pengolahan tanah tidak banyak saya sampaikan. Kita langsung aja ke pengendalian hama penyakit karena di sini sangat berperan besar untuk keberhasilan daripada budidaya tanaman kita. Dan tadi kita sudah sama-sama praktek, kita melihat apa yang saya sampaikan tadi. Kalau mendengar kita lupa, tapi kalau melihat kita ingat. Maka pada kesempatan ini waktu sudah tepat, saya silakan Pak Iwan untuk menyampaikan, karena Pak Iwan ini spesialis untuk hama dan penyakit. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu, nanti kita banyak diskusinya untuk pengolahan lahan. Silakan Pak Iwan.
dinas Japungnya, termasuk penyuluh setempat Ibu Ambi. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu kelompok tani dan anggota taninya yang saya muliakan. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke materinya. Hampir lupa Bu, saya profesinya khusus untuk menangani yang namanya menangani organisme pengganggu tumbuhan. Nah, itu fokusnya saya Bapak Ibu. Dan kami petugasnya sangat sedikit Bapak Ibu, cuma 4 orang. Nah, baru-baru ini ada tambahan 1, mungkin Bapak Ibu kenal orang pribumi di sini, Pak Hinjuk. Nah, beliau tugasnya di Mentebal Pak. Nah, itu. Oke. Kembali ke materinya kita. Kembali ke materinya saya. Kita berkaitan dengan apa yang namanya organisme pengganggu tumbuhan. Saya kembali ke Bapak. Yang lebih benar itu apakah tumbuhan, apakah tanaman? Iya. Sebenarnya menurut kita organisme pengganggu tanaman. Tetapi menurut mereka di atas kurang pas, Pak. Yang namanya penghasil yang bisa menghasilkan kita bukan hanya tanaman, termasuk tumbuhan liar juga bisa menghasilkan pendapatan kita. Intinya tanaman yang tidak kita budidayakan Pak Ibu ya. Nah, contoh pakis Bu, tidak dibudidayakan tapi bisa menghasilkan juga untuk kita. Oke, lanjut. Nih. Kalau di dalam membudidayakan tanaman Bapak Ibu, yang sangat yang rentan kita temukan itu salah satunya gulma Pak. Gulma. Kira-kira udah paham gulma Pak Ibu? Rumput kata orang kita dulu. Nah, gulma itu rumput yang tumbuh di area pertanaman kita. Dia sangat mengganggu tanaman Pak Ibu, karena dia bersaing makanan ke tanaman kita. Jika tanaman kita Bapak Ibu tidak kita lakukan penyiangan, gulmanya kita biarkan Bapak Ibu, tetap tidak akan tumbuh sehat. Kira-kira seperti itu. Oke, nah, Pak Bu, saya agak lewat-lewat ya. Karena nanti mungkin lebih ini Pak, kita lebih komunikasinya Pak ya. Oke, sudah sebagai inang. Nah, salah satu fungsinya gulma itu Pak, dia tempat hidupnya yang namanya hama. Dan juga penyakitnya bisa tumbuh di situ Pak. Nah itu makanya harus dilakukan penyiangan Pak ya. Periode, jenis gulma. Lanjut. Jenis gulma. Nah kalau jenis gulma saya tidak perlu jelaskan Pak. Mungkin Bapak Ibu lihat di lapangan. Macam-macam jenisnya Pak ya. Ya. Sepakat? Saya lewati. Ya. Itu. Oke. Jenis gulma hama. Oke. Kita berperan sini. Kalau yang ini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pernah lihat enggak di lapangan? Pak, saya permisi berjalan terus biar saya tidak ngantuk. Ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah melihat ini? Pernah. Dan jenisnya ada berapa jenis Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu ke lapangan pasti ada. Saya lihat banyak. Ada?
Iya. Dia bentuknya tetap seperti ini. Ada nggak jenisnya Pak ini? Oh ini yang kuning Pak. Dia ada kuning, ada merah jambu. Atau bisa aku ganti posisinya Pak, yang lebih ini. Apa ini berjalan-jalan terus? Putih. Maaf, kita ganti flashdisk Pak, yang lebih kenal nanti Pak ya. Dia kalau hama penggerek, namanya itu hama penggerek Pak Ibu. Dia ada 5 jenis Pak Ibu. Tapi yang lebih dominan menyerang ke kita Pak, hama penggerek kuning. Tahu deh. Curiga. Dia tahu jangan. Bukan ya, yang hama putih Pak. Minoritas ini. Lihat Pak. Kira-kira itulah jenisnya Pak. Nah, yang banyak dominan ke kita Pak, yang nomor 1 Pak. Yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 agak kurang menyerang Pak. Nomor 3 dia agak banyak. Nomor 4 itu lebih banyak lagi biasanya Pak. Pernah Bapak temui di lapangan? Pernah. Ya. Selama ini menurut pendapat Bapak Ibu, apakah mempengaruhi tanaman kita Pak? Pengaruhi. Dalam hal mempengaruhinya itu seperti apa Pak? Ya, nggak berbuah. Oke. Kalau yang lain gimana pengaruhnya? Mati. Intinya begini Bapak Ibu, saya tidak berbicara sendiri Pak. Saya feedback dengan Bapak. Menurut pengalaman Bapak, andainya kata saya berbicara sendiri masuk kiri keluar kanan Pak ya. Nah, kita sama-sama, kita teknisnya orang tua belajar Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan adanya serangga ini, menurut pengalaman Bapak Ibu apa yang terjadi di lapangan? Yang sekarang Pak, Bapak lihat tadi. Oke Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 4 itu ciri khas pertamanya daun padi menggulung Bapak Ibu. Ya, betul. Betul. Kenapa tidak dibilang Pak? Nah, ciri khasnya Pak, daun dia menggulung. Setelah menggulung, telurnya menetas, daun akan berwarna putih. Nah, putih. Karena dia sudah menetas, larvanya dia memakan lapisan hijau daun. Nah, dengan adanya telur mereka berempat, yang pertama ini Pak, intinya mereka pertama, dia bisa terjadi 3 kemungkinan hasil tetasannya Pak. 3 hasil tetasannya. Yang pertama ulat penggerek Pak. Ulat penggerek dia berada di batang dan bentuknya putih, dia lincah. Akibat coba sundepnya Pak, yang sakitnya Pak. Oke, tadi sakitnya coba agak balik. Oke, belum mati pucuk. Nah, kira-kira coba itu. Nah, ini biasanya hasil tetasan dari apa? Telurnya tadi Pak. Daunnya seperti itu Pak ya. Ya. Nah, terus kalau dia masuk ke tunas tanaman pada fase vegetatif ada Pak, sundep dulu.
Nah, kalau yang ini Pak, kalau yang sundep itu Pak, itu penyebabnya penggerek batang, yang ulatnya kecil masuk ke jaringan tanaman batang. Nah, kalau di kita namanya mati pucuk Pak Ibu ya, mati pucuk kan. Nah, kalau yang beluk itu terjadinya hamanya sama Pak, hamanya sama, cuma tingkat serangannya di umur tanaman udah vegetatif, dia sudah mulai berbuah. Pernah temukan padi yang putus Pak, nunjuk putih aja? Pernah. Nah, penyebabnya itulah tadi Pak, karena tunasnya sudah terpotong di bawah. Itu yang saya ambil penyakit yang umum di kita aja ya Pak ya. Nah, jadi bedanya aja apa? Beda nama, penyebabnya sama Pak. Pada umur dia vegetatif disebutnya sundep. Pada umur generatif dia disebut belum. Nah, lalu gimana? Mempengaruhi tidak di kita Pak kira-kira? Biasanya kejadian ini sangat merugikan Pak ya. Ya, oke, nanti naik dulu. Udah ada tersusun belum Mas? Aku bikinnya cepat-cepat. Coba kewering Pak. Nah, Pak, kenapa saya lari ke sini? Karena saya keliling baru-baru ini. Sebenarnya untuk Kapuas Hulu itu serangan wereng itu sangat-sangat langka. Namun ternyata kemarin saya surveinya ke lapangan itu wereng coklatnya sudah ada Pak. Kemarin saya di Jelemuk Pak, itu serangannya sudah busuk Pak, kayak terbakar tanaman padinya seperti itu. Ciri khasnya Pak, apabila Bapak menemukan spotnya di sini terbakar, di sana ada kayak terbakar Pak, itu kita curigai Pak. Ya, padinya langsung terbakar Pak, kayak terbakar. Nah, kira-kira itu. Jadi wereng ini ada yang bentuknya coklat, ada yang bentuknya hijau. Kecil Pak, kecil sekali. Ciri khasnya Pak, apabila Bapak ingin menyentuhnya, dia tidak terbang lurus, tapi bergesernya kiri kanan, kiri kanan. Tidak pernah dia terbang lurus Pak. Jinak barangnya. Nah, kalau yang hijau dia punya tompel hitam di sayap Pak, sedikit. Ada tidak contoh yang hijau Pak Heri? Kalau tidak salah ada, saya bikin tadi. Maaf Pak ya, gagal sebentar. Maaf Pak, aku tergesa-gesa bikinnya tadi. Karena rencana tadi kan mau ke Padua, lihat di HP, tentunya ada kegiatan ke sini. Sama. Aduh, sama. Berarti tidak tersimpan. Oke, kita langsung. Baik Bapak Ibu, sekarang begini ya Pak Iri ya, lebih ini. Saya interaktif langsung dengan Bapak Ibu ya. Nah, diskusi aja. Karena ini barang ini. Saya minta bahan yang dibawa Ibu tadi. Nah, sekarang saya mau jelaskan itu aja. Nah, mohon maaf Pak ya, karena playlistnya saya nggak nyambung.
Oke. 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 Nah, ya, hadiah Bu. Oke, Bapak Ibu. Di dalam membudidayakan tanaman kita terlebih dahulu berhubungan dengan yang namanya media tanam, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Pak Hedi, apabila membudidayakan tanaman tanpa kita memperhatikan media tanamnya, kita tidak bisa menentukan apa yang harus kita buat, Pak. Betul, Pak? Nah, tadi kita ke lapangan, Bapak Ibu lewat hanya fokus untuk mencari yang namanya hama dan penyakit. Betul? Padahal nenek moyang kita dulu sudah ilmunya ada, Bapak Ibu. Contoh, mau bikin ladang pasti dia pilih tanah yang bagus. Ilmunya ada, Pak, Bu. Jadi tadi kita Bapak Ibu berjalan di lapangan, saya lihat semuanya lewat. Kira-kira air ini ada apa nih, Bu? Mempengaruhi enggak ke tanaman Bapak Ibu? Mempengaruhi. Kenapa dilewati, Bu? Dari awal saya mengatakan, Bu, tolong dilihat semuanya. Pak Ibu, jika lahan kita airnya seperti ini berarti sifatnya asam, ya Bu. Kira-kira kalau menurut pengalaman Bapak Ibu dengan sifat asamnya lahan kita, bagaimana pertumbuhan tanaman, Bu? Kurang subur. Pak, kalau kurang subur perempuan nggak mau apa dia? Hah? Ibu, kalau kurang subur nggak mau apa kalian? Ya? Maaf, Bu, ini jamnya ngantuk. Perempuan kalau kurang subur pasti dia mau mandul. Ya, betul. Demikian juga padi, Bu. Kalau kurang subur dia nggak mau beranak. Ya, betul nggak? Betul. Bu, nanam padinya dalam kan, Bu? Dalam. Kalau dalam mau nggak beranak, Bu? Enggak. Tapi saya lewat di lahan sini, semaunya dia mau nyucuk. Beda dengan kita, Pak, malam-malam nyucuk, makin dalam makin mau. Nah, Ibu, Pak, nanam padi punya aturan, bukan asal cucuk, Bu. Ya, dia maksimalnya 5 cm. Kalau dalam dia tidak mau membentuk anakan, ya. Tapi kalau saya lihat di sini kadang 15 cm, 10 cm, suka hati, ya, ya. Jadi kita sepakati, Bu, ya, untuk kedepannya. Nah, jangan dalam-dalam lagi, Ibu. Ya. Terus yang ini, kembali ke sini, Bapak Ibu, untuk mengendalikannya pakai apa? Pak, Bu, kalau asam ditambah garam matilah dia. Ya. Ya, Bu. Andainya lahan Bapak Ibu itu asam, jangan ditambahi garam, Bu. Makin mati dia. Jadi Ibu hanya menambah kapur. Kapur pertanian, kapur dolomit. Ya. Kapur dolomit, Pak, kapur pertanian. Ya. Lalu berapa kebutuhannya per hektar? Dia kebutuhan per hektar untuk menaikkan satu digitnya, dia pH itu yang bagus 6 sampai 7. Nah, untuk menaikkan satu digit itu berapa banyak, Pak Ibu? 3 ton, Bu. 3 ton.
Tercengang Bapak Ibu. Ya. Ada cara lain Bu, kita tidak keluar duit. Mau minta apa Bu? Nggak bisa dibagi lagi. Ya, ada caranya Pak. Perbaiki salurannya. Ya, itu tidak punya duit Bu, asal Ibu mau nyangkul. Jangan mintanya dengan Pak Buyo, dengan Pak Dedi ya. Kita bikin saluran Bu, bikin saluran pembuangan sehingga asamnya terkikis. Baru kita masukkan kapurnya. Tanpa kapur pun hasil pembakaran itu bisa menetralkan asam tanah. Ya, oke, sepakat Bu? Kembali. Sekarang Bapak Ibu, kita kembali kepada tadi Pak Dedi dari olah tanahnya Pak ya, sampai tadi. Sekarang kenapa tanaman kita itu sering kali terjadi masalah pada saat sudah tumbuh? Kenapa? Saya kembali ke bahasanya Pak Dedi. Tahun berapa tadi? 8 bulan ke bawah ya Pak, ke atas ya Pak ya? Kita terapkan apa? Panca. Pak, pengalaman saya di lapangan karena saya orang Ulu juga. Dulu nenek saya Pak, di mana padi yang punya kutil, itulah raja untuk diambil benih. Betul Pak? Betul. Nah, pengalaman saya. Sekarang itu salah Bapak Ibu. Padahal itu rajanya penyakit Bu. Itu rajanya penyakit Bapak Ibu. Jangan lagi Bapak Ibu ya. Saya di sini Bapak Ibu kemarin, bagi Bapak Ibu yang pernah ketemu saya, mungkin Pak Tali apa tadi? Saya minta perlakuan benih Bapak Ibu direndam dengan air garam, betul Pak? Bagaimana hasilnya Pak? Bagus. Agak kurang kena penyakit Pak. Dia lebih rentan ke kresek, lebih tahan. Kresek itu apa Pak Ibu? Inilah dia. Duh, kelihatan lagi belum. Dia bentuknya daun mengering Bapak Ibu, kuning dulu dari tepi, sudah itu mengering. Nah, kayak ini Bu, yang lebih jelas. Dia kuning dulu Bu, akhirnya mengering. Ini banyak sebutannya Bu. Ada yang mengatakan kresek, ada mengatakan hawar daun. Itu sama juga Bu, penyebabnya bakteri. Ya. Penyebab paling utama itu kalau padi sudah terkena itu, dia lebih spesifik ke hama wereng. Ya. Itu hasil kerjaannya wereng sebenarnya. Apabila ketemu padi, kalau yang itu ada satu tadi Pak, ada gambar wereng, ada padi kuning. Pak, pertumbuhannya dia daunnya kuning di atas, banyak kan? Hijau di bawah, kuning di atas. Itu lebih rentannya ke wereng Pak. Dia hawar daun sebenarnya, hawar daun. Ibu boleh lihat pagi-pagi sekali, yang namanya hama itu kita temukan pagi hari. Nah, itu penyebabnya wereng Pak. Jadi kita intinya menentukan yang namanya hama Bapak Ibu harus kita amati dulu, baru kita bisa tentukan ya. Demikian juga beli pestisidanya. Jangan beli pestisida belum dilihat ladangnya, apa yang mau disemprot, apa yang kita mau gunakan. Kan betul Pak? Banyak orang kita di sini beli pestisida dulu, tapi tanamannya belum dilihat.
Kembali ke bahasa saya Pak, kalau Pak Tali udah hafal, jangan ada bahasa tanam tinggal panen, ya. Tapi maunya saya tanam rawat panen. Kalau terjadinya tanam rawat panen, apapun yang ada di situ pasti Ibu tahu tentang kejadian di tanaman Bapak Ibu. Ya, sepakat Bapak Ibu seperti itu sekarang. Ya, kasihan Bu Yoni, anak buahnya. Jadi dirawat ya Pak ya, nantinya. Oke, kembali ke yang ini. Ini Pak. Pak, ini dua kemungkinan hamanya. Ya. Yang satunya makannya urat paling di dalam. Ada kan? Yang kedua agak potong di bagian antara tanah dengan atas. Ada. Nah, jika motongnya pada akar bagian bawah benar Pak, dia penyerang nama kebaci bawang kita deh. Uret apa kebaci kan? Dia bentuknya putih, cuma ada hitam kempel di mulut sedikit. Apa? Kurang lebih ulat sagu besar-besar begini. Dia makannya pada bagian bawah sekali Pak. Nah, tetapi kalau dia agak makan di antara tanah dengan atas, dia ngorong-ngorong. Apa nama orang kita deh? Yang hitam, anjing tanah Pak. Nah, kalau nampak kalau malam ada sinar pasti datang. Dia tidak ada sayap tapi bisa terbang kan? Ada sedikit orang-orang. Nah itu. Hah? Ke bahasa sini Pak ya. Nah. Beda Pak. Beda Bu. Jangkrik dengan orang-orang beda. Hah? Udah. Dia bentuknya hitam, dia di tengahnya agak kecil, antara kepala dengan badan kecil. Nah, itu yang namanya orang-orang anjing tanah. Oke. Dia pengendaliannya kita menggunakan kalau kimia Pak, dia puradan. Tapi ada cara lagi Pak, saya biasa lakukan di lapangan itu, sekam padi dengan dedak itu diremas dengan garam kita amburkan. Pak Tali berhasilkah? Nah, kalau mau belajar dengan Pak Tali, saya sering ke ladang dia. Pak Tali itu tidak gunakan kimia, intinya organik. Sekam dengan garam, bukan garam kasar Bu, ya dicampuri itu baru diambur. Naburnya sah. Kita naburnya di tempat tanah tinggi aja, ya tanah agak kering. Dia itu tidak menyerang di tempat basah, tetapi antara basah dengan kering Bu ya. Oke. Nah itu. Lalu yang penggerek tadi Pak ya, dia rentetan hama penggerek itu. Pertamanya dia hama putih palsu, setelah menetas dia terjadilah penggerek Bu ya. Penggerek itu hasilnya dia mati tunas setengah Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu cabut di sini, kalau ini masih hijau, di sini ada ulat Bu, ada ulat warnanya putih, lincah Bu, nah, lincah. Jadi itu seperti itu. Kalau pengendaliannya Bu, dia kalau udah jadi penggerek nggak bisa lagi kita lakukan. Cuma dari awal sebenarnya Pak Ibu, dari persemaian. Aku udah dolan hewan. Iya. Cabut, bakar. Iya. Ujung itu, nah ke dalam. Iya. Boleh. Cara satu pengendalian Pak, kita mengumpulkan kelompok telur pada daun yang bergulung. Ya. Bisa pakai kimia juga bisa. Yang paling bagus Bapak Ibu, kita gunakan lampu perangkap dan lem lingkar kuning.
ya. Nah, Pak Buan tahu, kalau lem ikan kuning tahu dia. Jadi Bapak Ibu yang biasa ketemu saya pasti tahu, karena saya tidak menggunakan kimia Bapak Ibu ya. Kimia itu kita gunakan pada saat sudah tingkat serangannya tinggi ya. Oke, yang mana lagi ya? Kayaknya habis sih penyakitnya. Bercak coklat Pak, bercak coklat, ada bintik di daun. Penyakit di daun kuning. Nah itu boleh Pak. Nah, ada ya. Nah ini bercak coklat Pak ya. Ini bercak coklat di daun. Nah lalu coba belas. Ada ya. Begulung dia namanya. Nah ini bukan HPP, tidak nampak lagi itulah. Nah ini oke. Pak, ini namanya belas Pak, cuma tidak nampak Pak. Yang daunnya yang banyak diambil Bapak Ibu tadi ya, itu namanya belas. Ada bercak kuning di daun, nanti lama-lama dia menghitam, setelah menghitam dia mengering menjadi putih. Itu belas namanya, belas daun Pak ya. Nah belas itu bisa terjadi di daun, bisa terjadi di buah. Kalau di buah dia menyerang tangkai buah. Tangkai buahnya kan ada tangkai padi yang busuk Bu ya. Nah itu belas ya. Nah, belas tangkai. Nah, itu bisa pengendaliannya menggunakan fungisida Pak ya. Fungisida. Atau begini Ibu, Bapak Ibu sudah pahamkah yang namanya pestisida? Udah? Oh ya, saya berbicara dari awal dulu pestisida Pak. Yang namanya pestisida itu begini Pak, semua jenis produk kimia yang berkaitan untuk mengobati tanaman itu namanya kita golongkan pestisida. Nah, satu induk ya Pak ya, semuanya. Pestisida itu dibagi lagi menjadi ada namanya herbisida, insektisida, fungisida, bakterisida, virusida. Nah, kalau herbisida berarti dia racun rumput. Insektisida dia racun untuk serangga. Kalau fungisida dia untuk jamur, itulah yang obatnya tadi belas, fungisida. Nah, fungisida. Kalau bakterisida dia penyebabnya bakteri. Intinya begini Bapak Ibu, apabila tanaman Bapak Ibu itu terserangnya bagian tanaman Bapak Ibu dimakankah oleh ulat apa tetek bengenya, intinya bagian tanaman Bapak Ibu itu rusak akibat serangga, itu belilah pestisida yang namanya insektisida. Nah. Ya. Akan tetapi kalau tanaman Bapak Ibu rusak atau punya kelainan tanpa berubah bentuk, tidak mengurangi bentuk, tetapi dia punya kelainan, berarti penyebabnya bisa jamur, bisa bakteri, bisa apa Bu? Virusnya Pak. Berarti kalau virus kita tidak ada sini. Kalau bakteri penyebabnya bakterisida. Kalau jamur belilah fungisida.
Nah, fungisida ya Bu ya. Kalau yang ini mau beli apa? Coba. Kalau ini Pak Bu obatnya fungisida Bu ya, fungisida. Karena daunnya tidak cacat, tidak kurang, tidak hilang. Dia cuma mengalami kelainan. Ya Pak ya. Kira-kira paham Bapak Ibu pestisida itu? Bapak Ibu, kira-kira apa sih? Sekarang saya mau nanya permasalahan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang yang memang mengganjal di hati Bapak Ibu tentang tanaman Bapak Ibu? Coba. Ayo. Kalau saya jelaskan nanti bingung pula. Ayo, coba Bapak Ibu, kira-kira apa yang mengganjal di hati Bapak Ibu tentang tanaman Bapak Ibu saat ini? Ya, angkat tangan supaya bisa. Ayo, nggak usah takut Bu, nggak usah takut. Kalau dengan saya relax ya. Ya, pakai bahasa Kayan tahu juga. Nanti saya Enggak, aku nggak ngerti. Pakai Melayu tahu. Nanti saya menjelaskan. Boleh. Nah, boleh aja. Ada tukang bahasanya. Oke. Ya, angkat tangan sebenarnya. Tidak hanya di padi Bapak Ibu. Nah, Silakan. Nah. Ada ketemu. Pak, ketemu saya susah. Kecuali Ya. Pak kali sering nelpon saya, sering datang. Kalau nggak nelpon nggak datang Bu. Nah. Ayo, nggak bisa. Ya, ini Kalau satu. takut bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Kayan ada tukang terjemah. Taman. Nah. Boleh. Baik Bapak Ibu, jadi saya mohon izin berdiri. Oke. Tidak berdiri, kita bukan laki-laki juga. Iya, laki-laki harus berdiri Pak. Baik, jadi artinya pada siang hari ini kita fokus pada pelatihan untuk bercocok tanam padi Ya. dan menanggulangi hamanya, Ibu-ibu. Tentu kalau dalam catatan saya dari berangkat tadi Bapak, memang kalau saya lihat ya jauh lah dari nenek moyang kita. Pertama-tama ladang kita itu terkadang kita sebagai petani itu tidak terfokus juga dengan pekerjaan kita sebagai petani, sehingga memang tidak sampai tujuan yang kita inginkan. Jadi artinya tadi seperti Bapak bilang, tanam, tumbuh, tinggal bisa, tanam, tumbuh, panen bisa. Akhirnya kita sudah di dalam sekarang ini bertani itu kadang di KTP, tetapi dia lalu pekerjaan yang kedua jadinya, sehingga kita tidak terfokus. Tentu dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memberi suatu masukan kepada kami, apalagi juga ada adik-adik kita yang mungkin petani milenial juga nih. Jadi kami ucapkan selamat datang. Tentu dalam catatan saya tadi hampir sudah habis kita bahas itu. Tentu yang menjadi yang menjadi kekurangan kita di sini tentu di lahan. Artinya di lahan kita sudah tidak seperti nenek moyang kita dulu. Seperti apa kata Bapak, kita mencari tanah yang subur, tanah yang hampir-hampir perawan. Tetapi sekarang ini sudah berulang-ulang kali, maaf Bapak Ibu, kita cocok tanam ya, jadi tentu tidak subur. Jadi berulang kali itu kita cocok tanam, tentu itu juga tidak subur. Jadi yang tumbuh itu banyaknya lalang. Tentu untuk pengelolaan tanah pun tidak sempurna juga, tidak seperti di Jawa dibuka lahan sawah yang seluas-luasnya sekarang ya, dengan apa yang dikatakan Bapak tadi adalah panca pertanian itu ya sedang digaungi oleh Prabowo sekarang, maka diambil petani-petani yang milenial sekarang untuk sumber daya. Tetapi memang itulah yang terjadi pada kita. Tentu selain daripada ini yang menjadi kekhawatiran kita ini,
selain dari hama ini memang luar biasa, apalagi ladang kita yang tidak terkontrol. Kadang contoh saya tidak ambil yang lain, saya ambil saya aja, dengan kesibukan dan sebagainya banyaknya di rumah daripada di ladang. Ketika kami sampai di ladang, terkejut melihat padi udah ada yang tumbang, ada yang merah dan sebagainya, banyak gulma. Nah, itu memang menjadi suatu kelemahan kita sebagai petani. Namanya kita petani tetapi betul-betul tidak begitu fokus. Yang kedua yang mungkin Bapak Ibu bisa ketahui seluar dari racun-racun tadi, jadi kita bahasa kerennya lah racun-racun. Mungkin ada teman-teman yang tahu cara yang sekarang ini. Kalau ladang saya sering saya tinggal itu kerak ini itu kan apakah itu hama juga itu Pak? Hama juga Pak. Hama juga. Kemudian waktu dia berbuah nanti ada juga hama pipit tuh, aduh luar biasa juga. Wih, sedang juga tuh. Dia mungkin ada Bapak Ibu yang tahu selain dari racun, ada yang tawar lah, yang tahu kan. Misalnya pipit tuh dia tawar, puh pipit pulang tiup